Dan benar, logika saya harusnya kalau dia serius, anak-anak ini pasti lulusnya tinggi gitu. Kalau yang lain kan mungkin anak siswa disaring gitu kan, baru masuk diseleksi. Kita nggak pernah seleksi siswa. Oh begitu ya? Masuk aja, tapi yang penting kamu mau belajar, nanti saya ajarin, kita ajarin lah gitu kan. Dengan konsep yang pokoknya belajar tuh, ya di Lavender tuh kalender semua hitam lah. Iya ya. Jadi kalau begitu, kalau seandainya sekarang itu sudah masuk ke pasar bursa gitu ya, berarti kita sudah semakin bisa lebih cepat berkembangnya begitu ya? Ya, logikanya begitu ya. Gitu. Tapi kembali ke strategi perusahaan ya kan gitu. Iya. Ya, saya nggak mengatakan apakah semua perusahaan masuk bursa pasti Berkembang pesat kan. Kembali lagi kan ada nature bisnisnya juga gitu kan, industrinya seperti apa gitu. Terus begini, kita kan sudah tahu kalau di apa yang kita lihat dalam sehari-hari kan ada banyak bimbel begitu ya. Ya. Ini apa kira-kira ciri khas perbedaan daripada bimbel Lavender ini dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lain? Jadi kalau dulu mungkin bimbel itu kan ada segmennya, ada stylenya. Ada yang kalau di Jakarta ya, ada yang misalnya dia masuk ngisi pengayaan ke sekolah gitu kan, ngisi job sekolah. Ada juga yang tidak masuk ke sekolah tapi dia punya outlet banyak. Iya. Ada lagi yang ambil segmen bimbel muslim ya, bimbel muslim gitu. Nah, saya gimana ya? Nah, kita ngambil bimbel yang gayanya tuh sebetulnya bukan paling baru, tapi kita yang paling serius gitu ya. Oh gitu ya. Caranya apa? Nginep, super camp, ngecamp di kita. Jadi nginep belajar dari pagi sampai malam, meminimalisasi errornya gitu kan. Dan memang kita lakukan dengan serius. Dan benar, logika saya harusnya kalau dia serius, anak-anak ini pasti lulusnya tinggi gitu. Dan benar, kalau yang lain kan mungkin anak siswa disaring gitu kan, baru masuk diseleksi. Kita nggak pernah seleksi siswa. Oh begitu ya? Masuk aja, tapi yang penting kamu mau belajar, nanti saya ajarin, kita ajarin lah gitu kan. Dengan konsep yang pokoknya belajar tuh, ya di Lavender tuh kalender semua hitam lah gitu. Nggak ada yang merah ya? Nggak ada merah gitu, kalender tuh hitam gitu. Jalan terus gitu ya? Ya memang capek, tapi ya alhamdulillah kan kelulusan kita juga relatif tinggi. Tahun ini aja bisa 90% bisa kita jaga. Begitu ya? Ya. Jadi mereka ini sampai apa ya, ngecamp atau ngekos dia, kita persiapkan ya? Kita siapin semua. Gitu. Kita siapin di hotel. Emang mereka ini dari mana sumber siswanya ini gitu? Itu dari berbagai wilayah di Indonesia. Se-Indonesia ya? Iya. Apa? Kemarin yang tahun ini ya, batch yang sekarang Kalimantan Selatan, Padang, Sulawesi, NTB, Batam, ya, Surabaya. Iya. Jakarta ada juga sih. Tapi kalau Jakarta tetap camp juga, nggak boleh pergi pulang. Oh, jadi harus ya diasramakan begitu. Iya, harus bareng-bareng. Tapi mereka ini apakah memiliki punya jurusan pilihan tertentu atau jurusan apa saja? Oke, gimana? Nah, kita memang secara spesifik data kita dulu kita open ya untuk semuanya, tapi sekarang kebanyakan mencari kedokteran gitu. Oh, gitu. Memang demand untuk masuk kedokteran ini memang tinggi gitu. Iya, betul-betul. Dan itu yang paling dicari kan untuk masuk fakultas kedokteran. Dan itu yang paling tinggi persaingannya gitu ya? Betul, paling ketat persaingannya. Iya, gitu ya. Oh, jadi mereka yang datang dari daerah itu secara umumnya itu mengejar kedokteran gitu ya? Betul, gitu. Jadi untuk tahun ini bisa lulus sampai berapa persen itu tadi ke kedokteran? Mungkin dari yang 90% itu, ini masih belum selesai, masih ada yang masih nunggu hasil. Oh, gitu ya? Itu paling nggak udah 50% lebih tuh, udah masuk. Dari yang lulus itu 50% lebih bisa di fakultas kedokteran. Ya? Jadi mereka itu datang dari daerah begitu dan di sini belajar. Di camp gitu ya, belajar full begitu ya, sampai lulus begitu. Sampai lulus. Oh gitu. Dari mana mereka tahu ada bimbel yang seperti ini di Jakarta? Kalau dia dari Kalimantan, dari Batam, dari mana? Ya kalau kita kan memang biasanya tiap tahun memang keliling ke provinsi-provinsi. Oh gitu. Begitu. Ya. Berarti ada roadshow marketingnya gitu ya? Iya, lumayan. Agak terhenti pas pandemi kemarin 2020, 2021. Ya? Tapi kemarin 2022 kita udah jalan lagi gitu, udah jalan lagi. Jadi begini, mereka kan datang ke sini gitu ya. Itu bayar atau biaya berapa sih kira-kira yang harus mereka tanggung itu? Kalau biaya programnya tergantung programnya. Kalau misalnya tidak khusus kedokteran itu ngecamp juga. Itu rata-rata 30 hari itu sekitar 70 juta. Per bulan? Sebulan. Sebulan 70 juta. Tapi, untuk jurusan
Umum. Umum di luar fakultas kedokteran. Kalau kedokteran biasanya di harga 120 sampai 200 tergantung 120 juta hingga 200 juta untuk fakultas kedokteran gitu. gitu. Oke. Kalau 220 itu dia 3 tahun. Sekarang nggak 220, 250 naik. Dia belajar dari kelas 10. Dari kelas 10, kelas Tapi 11, bagaimana dia bisa ngecamp gitu atau? Kalau yang itu belum, nanti ngecampnya di ujung. Oh, di ujungnya saja. Di ujung. Tapi dari sekarang udah kita coach. Bagaimana cara coachnya kalau dia di luar daerah? Ya kalau sekarang ya itulah berkahnya pandemi kemarin ada blessingnya. Oh, Karena kita jadi tahu Zoom kan. Oh, tahu menzoom ya. Jadi Zoom ternyata justru kita malah bisa tumbuh tuh gitu. Malah kita menemukan new market segment. Oh, gitu ya. Gitu, ya kan. Kalau dulu kita kan gimana cara ngajar anak di daerah. Kalau sekarang enggak, bahkan bukan sekedar daerah lagi, luar negeri pun Lavender ada siswanya. Kemarin ada. Iya. Sedunia gitu ya. Sedunia. Dari Qatar ada, Thailand, Singapura, terakhir ada Edinburgh. Tapi mereka mau nanti ambil kedokteran di Indonesia, begitu kira-kira Mas? Iya. Oh. Macam-macam ya. Ada yang dari Singapura sama Thailand itu kemarin gitu, dapat ya. Oke. Satu lagi begini. Kan mereka itu sudah katakan tadi harganya termasuk hitungan mahal juga ya. Apakah ada satu garansi atau jaminan dari Lavender ini mereka itu pasti lulus, atau kalau seandainya tidak lulus bagaimana, atau ada sebetulnya sih pengembalian bukan garansi ya. Saya bilang ya. intinya gini, kalau namanya biaya kan tetap biayanya kan sebagian besar juga nggak ke saya juga. Apalagi kita misalnya nyewa hotel, biayanya kan ke hotel. Bisa dicek aja harga hotelnya berapa. Gitu kan, hotel bintang yang ada namanya lah. Bapak Ibu kalau di daerah ngecek aja harga hotel itu di cabang daerah berapa, gitu kan. Nanti dia ke Jakarta, hitung aja kali. Oh gitu. Sekian hari itu hotelnya kan, kita nggak cuma hotelnya doang, kamarnya, kelasnya, pengajarnya, makan dari pagi sampai malam. Oh gitu ya. Gitu kan. Berarti artinya kita memfasilitasi lah gitu ya, semaksimal mungkin begitu ya. Nah kita juga punya, tapi kami juga punya tanggung jawab, artinya kalau ibarat kata gini, kalau gagal sama sekali gagal total, ibu bapak nggak usah bayar saya deh. Gitu kan. Gitu Tapi bayar makan ya. Iya. Bayar yang lain. Gitu ya. Artinya kita akan ada yang kita kembalikan gitu. Tapi selama dia juga harus ya serius juga gitu kan. Artinya dia hadir juga di program gitu. Kalau dia nggak hadir ya iyalah. Nggak adil di kita kan. Iya gitu. dong. Iya. Nggak adil. Satu lagi ini pertanyaan yang sangat penting sebelum nanti kita masuk ke dalam manajemennya. Pertanyaannya begini, kan sekarang ini kurikulum yang ada di sekolah itu, di kurikulum Merdeka ini, mereka itu belajarnya materinya masih kurang lebih sama seperti tahun-tahun lalu. Tetapi ujian masuk ke perguruan tinggi negeri itu, ini namanya bukan akademik lagi, tapi udah skolastik. Betul. Nah, itu bagaimana Bimbel Lavender ini mempersiapkan siswa supaya mampu bertarung di dalam ujian skolastik ini gitu? Itu dia, makanya kalau programnya semakin awal dia ikut, kita bisa nyiapin skolastiknya tuh. Kalau emang di ujung-ujung ya bisa sih, cuman maksudnya waktu jadi mepet kan. Tidak maksimal ya. Ya kan, sebetulnya banyak jalur PTN tuh nggak cuman jalur masuk perguruan tinggi negeri kan ada beberapa, nggak seperti 20 tahun yang lalu kan, cuma satu jalur gitu. Kalau sekarang kan ada undangan, ada kelas internasional, ada bebas, ada juga sekarang ada yang tes, nasional ya. Ada yang tes gitu. Yang skolastik itu kan yang ujian UTBK yang dari negara gitu kan. Iya. Tapi kalau ujian mandiri tiap-tiap fakultas, tiap-tiap universitas kan beda-beda itu. Iya betul. Nah, kita Lavender gimana? Semuanya kita siapin. Semua jenis soal kita ajarin. Makanya kita pasti butuh waktu. Semakin jauh waktu persiapannya lebih enak, ya kan? Gitu. Oke, berikutnya ini kan kita lihat persiapan ini ataupun pembekalan siswa ini kan tidak sederhana ya. Betul. Dan berbagai mata pelajaran gitu ya. Ini bagaimana guru-gurunya ini atau pengajarnya ini siapa, dan kira-kira model pengajarannya bagaimana? Kalau pengajaran kita rata-rata tentu karena persiapan masuk PTN, yang pertama harus dari PTN. Oh, jadi pengajarnya harus lulusan dari PTN. Makanya Lavender aja di Depok. Ada 2 PTN deket sini. UI sama IPB. Tapi bagian besar UI gitu kan. Yang jadi pengajarnya bukan, dan pengajar persiapan PTN ini agak beda gitu, karena tingkat kesulitan itu tinggi gitu. Jadi kalau ngambil mahasiswa misalnya, perlu mungkin mahasiswa yang sangat pintar, tapi kalau mahasiswa semester 2-3 aja tuh belum terlalu kuat. Apalagi kan pemahaman konsep terhadap soal ujian itu penting sekali. Skolastik mungkin ujian yang nasional, tapi setelah itu kan ujian mandiri. Bisa gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan macam-macam kan. Nah, disitunya itu ya
relatif lebih tinggi gitu, ya kan. Makanya kalau metodenya kita akan kuatkan konsep dulu ke anak-anak gitu. Anak-anak teorinya kuat, konsepnya kuat, nanti enak gitu. Tapi cara pembelajarannya seperti bimbel lainnya juga di sebuah ruangan. Di sebuah ruangan pasti. Mereka gitu ya. Dalam ruangan. Cuman memang karena ini kita kelasnya nggak banyak, satu ruangan, paling 6 orang. Oh, 6 orang per kelas gitu ya? Ada yang 5 orang. Ada yang kalau dia mau ngambil kelas eksklusif khusus sendiri. Sendiri, private. Private, dia kelas sendiri. Begitu. Tapi nggak di rumah. Private di sini. Tetap di sini juga gitu ya? Oke. Makanya kan kita ada nih ruang kelas-kelas kecil tuh buat yang mau yang sendiri-sendiri. Oh gitu. Oke, ini Pak Galih ya. Kalau kita dengarkan tadi pengisahan daripada Pak Galih itu, kita juga menjadi terinspirasi begitu ya. Kalau seandainya ada orang juga yang sudah tamat kuliah begitu ya, kira-kira apa pesan-pesan untuk persiapan memulai berbisnis? Karena tadi kan ini sudah kuliah berkeluarga baru mikir tambahan, taunya di sini itu ya yang menjadi utamanya, kira-kira begitu ya. Coba gimana kira-kira pesan kepada teman-teman? Kalau buat yang mau bisnis, iya. Kalau saya sih dulu ini jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan mikir. Ya. Mulai aja dulu gitu. Mulai nanti belajar. Mulai belajar, coba lagi, belajar lagi terus. Sampai sekarang pun berkata gini, saya dari Fakultas Ekonomi. Iya. Akuntansi segala macam, saya belajar kan. Tapi kalau ada pelatihan keuangan, accounting dimanapun, saya masih suka ikut. Oh gitu ya. Masih belajar terus. Masih kadang-kadang ada hal baru, tetap aja ada hal baru. Oh ternyata begini. Minimal kalau enggak ya buat ngajarin lagi ke orang lain gitu. Dapat ide baru. Dan dulu saya baca bukunya Bob Sadino. Om Bob itu bagus tuh, saya ingat ya. Kalau mau pengusaha itu tetaplah goblok. Pengusaha goblok. Tetaplah goblok. Bukan berarti Om Bob itu goblok, dia sangat pintar gitu. Cuman artinya adalah sebagai pengusaha Anda tetap humble, ya, tetap rendah hati, tetap mau nerima. Karena kan seringkali udah dipucuk nih, seringkali udah merasa paling jago, paling tahu ya kan. Jadi belajarnya sampai kapan ya, sepanjang hidup gitu ya. Jadi kalau saya kalau mau usaha mulai aja dulu, bisnis apapun bagus. Bisnis tuh bagus, yang seringkali kurang bagus tuh kualitas pengusahanya. Tapi kalau bisa yang agak berdekatan dengan kehidupan kalau kita bisa, sehari-hari gitu. ya kalau yang udah ini kalau yang baru fresh yang belum kerja. Tapi kalau dia sudah kerja, sebaiknya kalau kita mulai bisnis jangan terlalu jauh dari profesi kita, ya kan? Itu akan lebih enak gitu. Gitu ya. Dan memang teman-teman saya juga ini banyak ini mantan jadi bukan mantan ya, tadinya pengajar bimbel, setelah selesai perkuliahannya juga itu waktu mahasiswa, lanjutnya juga dia buka bimbel lagi gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Gitu ya. Saya ngajarin orang-orang anak mahasiswa bikin bimbel udah banyak juga gitu kan. Oh bikin bimbel. Padahal kalau dibikin kan nanti dia jadi saingan. Enggak mikir ke situ saya. Oh iyalah. Biarin aja. Saya juga sebagai dokter sudah banyak kok saya latih dokter untuk bikin klinik gitu loh. Orang Indonesia ini luas, Pak. Iya. Emang kita sanggup ngajarin semua kan nggak mungkin. Orang banyak sekali. Oke lah kalau begitu Pak Galih. Senang sekali bisa mengikuti tadi uraian-uraian dari Pak Galih. Yes. Dan saya kira juga ini menjadi sumber pembelajaran bagi kita semua yang berminat untuk memulai usaha atau mulai bisnis. Kalau tadi poin-poin dari Pak Galih itu, kalau memulai usaha jangan menunggu matang. Langsung dibuat saja, kemudian diikuti terus, belajar lagi, diulang lagi, sampai kita matang di dalam usaha itu. Dan juga jangan terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, sehingga kita tidak menjadi pengusaha. Kita berguru kepada Pak Galih, yang sekarang bisa kita saksikan. Tadinya hanya pengajar di bimbel saat kuliah, dan sekarang sudah buka bimbel namanya Lavender, yang sekarang sudah masuk bursa saham. Luar biasa, ini adalah bimbel yang pertama masuk ke bursa saham. Dan juga ini bimbel yang pertama bisa menggarap calon-calon siswa dari seluruh Nusantara untuk dikemkan di Jakarta, di sekitar UI, dan berhasil banyak meluluskan siswa-siswi ke perguruan tinggi negeri, khususnya di Fakultas Kedokteran. Bagi kita yang berminat untuk ikut bimbel, boleh mencari informasi kepada bimbel Lavender ini. Dan kepada kita yang berminat untuk berbisnis,
boleh kita juga melihat dan juga bertanya ataupun berguru kepada Bapak Gali ini. Saya kira itu yang perlu kita ambil intisarinya pada wawancara kita kali ini dengan Pak Gali. Saya Sortaman Saragi, salam agen perubahan, tetap semangat. Ya. Wah. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama.